Cinta tanpa uang itu kayak mobil tanpa bensin. Bisa jalan tapi nggak jauh. Hai. Apa kabar sih lu semua? Kita ketemu tiap hari ya. Basa-basi banget. Iya, apa kesibukan lo selain ngurus desain tuh apa? Ngurusin kucing. Kalau lo apa kabar? Gue baik-baik aja, Kak. Lalu ngapain sekarang? Gue Nganggur? sibuk mempersiapkan diri buat puasa nanti ya. Oh, buat puasa. The Holy Month is coming, Yes. guys. Anda nanya doang kan? Gue nanya dong, gue nanya. Mempersiapkan nggak? Gue mau iyalah. Oh iya. Iyalah, gila lu. Tapi kalau nanti pas puasa berarti nggak bisa ketemu pacar dong. Oh, Maksudnya Bisa takut, dong. iya bisa, tapi kan Bisa. maksudnya nggak nyinya. Kan nggak semua orang ketemu pacar kayak lu. Bukan itunya yang bertemu, tau. Oh, bukan itunya yang bertemu. kan silaturahmi. Ya kadang kan biasanya kalau kita ketemu pacar kan itu juga Ya nggak harus. bersilaturahmi. Gua enggak. Oke, aku aja ya. Iya. Emang gue gak relate sama lu semua karena kebetulan sekarang gue gak punya pacar. Sama dong kita. Gue gak percaya soal ini. Soalnya kalau pro nggak pernah punya pacar ya sih. Kenapa sih? Kenapa sih bisa nggak percaya Tahu. sama? Kok bisa seorang Thalita yang orangnya puitis dan romantis, kok bisa gitu loh? Dia udah gak percaya sama cinta lagi. Iya. Karena aku disakitin mulu. Aku Langsung disum-sum gue kan. diselingkuhin mulu. Diselingkuhin. Diselingkuhin. Hot topic Seorang banget gak sih? alpaf diselingkuhin. Kok Oh my bisa? god. Nggak, kok bisa? Diselingkuhin dan orangnya masih hidup. Masih. Nggak, masalah selingkuhan lebih cakep atau lebih jelek dari lu? Itu tetap salah sih, Cek. Temen gue lagi. Kan gak boleh body swimming ya. Kayak Pokoknya intinya diselingkuhin gak enak. iya memang sih. Mau lebih cakep, mau lebih jelek. Salah. Lu diselingkuhinnya kayak gimana sih tau? Diselingkuhin sama mantan-mantan gue nih ya. Jadi nggak sekali. Gak sekali. Oke, yang pertama. Yang pertama, dia selingkuh sama sahabat gue. Cowok yang kedua, dia selingkuh sama sahabat gue juga, si A ini juga. Oh, ini makanya pas lu nonton Euphoria lo sangat Ini berasa ya. Iya, cowok yang ketiga selingkuh sama dua sahabat gue. Yang B dan C ini pacaran. Buy one get one gitu ya? Ya Sepakat. satunya baik sih. Kayaknya berarti itu kan baik berarti ya. Udah gue maafin sih, tapi ya udah gitu aja. Karena gue gak mau bawa-bawa dendam. Tapi itu yang cowok ketiga, emang gue anaknya suka explore ya kebetulan. Terus abis itu gue ajak three-way dan subway. Discuss Subway. ke Subway. Gue anaknya suka three-way dan subway gitu kan. Gue ajak nih cowok gue kayak mau nggak kapan-kapan kita coba bla bla bla. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba kayak jadi berubah, kayak tiba-tiba marah-marah sendiri. Terus tiba-tiba gue diputusin nih. Gue nggak dapat closure sama sekali. 8 bulan berlalu, gue baru tahu dari teman gue yang C ini, yang three-way sama dia ini. Teman gue yang C bilang gini, gue pengen main lagi sama lo, tapi gue harus jujur dulu sama lo. Kayak waktu itu gue ya bertiga nih melakukan itu sama si B dan cowok lo. Sebulan sebelum lu putus. Makan Subway bertiga. Nah, makan Subway bertiga. Nah, jadi sebulan sebelum putus. intinya lu aja cari masalah kan, cari perkara. No. Jadi salah gue lagi. Enggak, ini bukan salah No, way. Enggak, ini salah itu orang sinting banget. Wah, gue mit sih. Untungnya gue nggak diselingkuhin 3 kali, tapi justru gue diselingkuhin cuma sekali. Tapi gue lebih dendam daripada lu. Gue masih nyimpen dendam sampai sekarang. Ada yang bisa nyelingkuhin lu gitu. Iya gila Shanika loh. Semua orang tuh yang kayak, ih gila Shanika kalau gue dapet sih langsung. Waktu itu kayak sempet kasih gue kode, dia kayak nggak mau sama gue lagi lah. Terus gue tanya emang kenapa? Kayak gue kurangnya apa? Dia tuh ngomong kayak langsung kayak, ya aku pengen sama cewek yang temen-temennya banyak Shan. Terus kayak aku pengen ya cewek-cewek yang kayak sering pergi-pergi. Pokoknya koneksinya banyak gitulah. Terus Look kayak at me now. Dia nyari bisnis partner gitu kali ya, bukan nyari Look at pacar. me now gitu loh Shan. Kasih paham Shan. Gimana sih maksudnya? dia tuh cloud emang chaser. ya, dia tuh emang cloud chaser banget. Gue tuh jadi gimana ya? Cinta pertama gue. Jadi apapun dia ngomongin gue tuh masukin banget ke hati. Dia tuh kayak bilang kayak gue kurang apa sih, kayak babe no I can change for you, I can for you, kayak gue mau kayak berubah untuk lo. Terus kayak gue berusaha setengah mati berubah jadi lebih apa gitu, tapi kayak namanya dulu gue belum kerja, nggak ada modal, berubahnya apa sih, ganti belahan poni. Iya sih, iya sih. Gak lebih Ganti rambut, Iya lagi. buku pendek. Abis putus, temen dia tuh kayak ceritain ke gue, Shan lo tau gak sih dia, jadi pas kayak akhir-akhir mau putus, dia sempet kayak
sama cewek ini. Terus ini nggak bisa dihitung dengan selingkuh, tapi dia sempat tidurin sahabat gue habis putus. Gue tampar lo ya. Kok nggak bisa? Oh soalnya karena udah putus. Oh karena udah putus. Iya. Jadi dia nidurin sahabat lo tapi Udah posisinya putus. Jadi itu sebenarnya kayak udah gue kenalin sama mantan gue buat bantuin. Malah dia yang gue nggak suka, orang tuh suka komplain ya kayak kenapa sih cewek-cewek kalau kayak ketahuan selingkuh mereka tuh lebih marahin ceweknya daripada cowoknya yang melakukan selingkuh itu. Menurut gue ya, kalau lu sebagai cewek tahu itu cowok punya cewek dan Just go. itu lo juga A-word dog in Indonesia. Oh mungkin salah satunya itu kenapa gue gampang banget maafin yang mantan sahabat gue ini. Dengan adanya lu nyandu dan yang kehilafan lo itu, jadi gue tahu sejauh apa level cowok gue. Gue malah lebih nyalain cowoknya dibanding ceweknya. Karena godaan pasti ada, selalu akan ada, selalu dimanapun, kapanpun, setiap detik pasti ada. Itu cuma gimana cara lu ngeresponnya. Gue nggak bisa dong nyuruh setan buat jangan ngegodain manusia. Mau lu kontrol pasangan lo separah apapun, kalau emang dia orang yang mau selingkuh dia pasti bakal selingkuh. Benar-benar, iya sih, benar. Tapi pernah gak sih? Gue gak pernah. Kalau selingkuh sih. Tapi gini, lu setuju nggak dengan kayak contohnya orang selingkuh itu adalah either lu tiba-tiba marah-marah, sifatnya berubah ya. iya, Sifatnya kayak atau drastic. kayak tiba-tiba baik banget kayak aku bawain ini kita makan yuk. Menurut gue kalau pasangan lo selingkuh, kayak lo sendiri bakal ada feeling sih. Waktu itu walaupun gue nggak tahu gue diselingkuhin, hati gue tuh kayak ada yang sesek banget, kayak ada yang nggak bener gitu loh di sini. Tapi contohnya apa lagi nih selain berubah drastis menurut lo deh? Itu sih yang kayak tadi kata lo kan marah-marah. Nah gue ngerasa kayak mereka tuh projecting gitu loh. Bisa tiba-tiba mereka yang kayak karena mereka yang ngelakuin selingkuh, terus akhirnya mereka ngomong lo selingkuh ya? Lo nggak ya, biar kita tuh nggak kepikiran. Kita lebih ngeliat diri kita sendiri gitu. Berarti kayak sama aja dong kayak mama kan nih posesif. Iya, tiba-tiba posesif tiba-tiba kayak semuanya lo selingkuh nggak sih Projecting, gitu. Ya dia projecting gitu. Gue ngumpulin cerita dari audiens kita. Oke, gue punya mantan yang cukup dibilang good looking dan cukup menarik di hadapan lawan jenis, bahkan punya beberapa fans. Tentunya tidak ada gelagat aneh dari awal hubungan, semua manis di awal. 1 tahun 2 tahun berlalu, semua kebusukan pun muncul. Dia banyak berubah dan asik terhadap dunianya. Jangankan dianggap, feel you. Untuk mempublish saja dia udah males. Girl, hubungan kita udah kayak super formalitas yang cuma diketahui teman terdekat kami aja. Terus nggak tahu kenapa dia menjadi sangat posesif seakan gue selingkuh. Projecting. Saat itu gue capek, tapi gue berusaha membuat hubungan kita baik-baik aja. Lalu pada akhirnya bangkai nggak bisa disimpan lama. Warning pertama, ternyata selama ini dia hobi flirting sama cewek lain. Cerobohnya, gue ngegampangin hal itu. Warning kedua, dia sering ketemu dinner kayak seperti ngedate berdua sama temen cewek tanpa ngomong apapun sama gue. Gue marah banget pas itu, tapi masih maafin. Toh gue gak suka posesif, mungkin dia cuma mau hangout. Beb, lu naif banget deh. Sampai akhirnya terjadi warning ketiga. Laki-laki yang selama ini gue percaya dan perjuangin ternyata selingkuh dengan temen deketnya selama kurang lebih 4 bulan. Cewek ini pun gak tahu kalau mantan gue masih pacaran sama gue. Dan itu cewek juga punya pacar. Yeah right. Dia nggak tahu. Iya. Gue bener-bener ngerasa sakit hati banget dikhianatin, apalagi pas baca semua isi chat mereka dengan mata gue sendiri. Dan ada banyak drama, mantan gue nangis mohon-mohon untuk dimaafin. Mungkin kalau ngerasa kayak sama cewek ini gak pas, ya lo putusin mungkin dengan baik. Please. Baru lo pindah to the next one, jangan sampai lo melukain gitu loh. Makanya kata orang kayak lo kalau pengen start hubungan yang sehat ya komunikasi lo lancarin lah. Iya kan komunikasi lo kalau nggak lancar atau ada yang lo sembunyiin. Tapi susah loh ngurus komunikasi. Cuma sepele komunikasi itu susah banget. Tapi kapan dan kenapa orang bisa selingkuh? Kenapanya itu kan pasti banyak dong, kayak maksudnya pasti dari dua belah pihak. Kenapa yang disalahin cuma yang selingkuh? Waktu itu ya, cewek yang mantan gue selingkuhin itu lagi pacaran juga. Dan waktu itu dia alasannya selingkuh sama mantan gue itu gara-gara cowok dia tuh kayak diemin dia lah, terlalu nggak peduli. Pasif Jadi banget. She's looking for love somewhere else. Banyak orang yang selingkuh juga alasannya itu. Seumur hidup gue selingkuh sekali. Itu karena itu kayak gue nggak mendapatkan attention dan apapun yang dari yang kayak tadi ya formalitas doang pacaran gue sama nih orang. Tapi gue setuju banget sama gitu gak sih? konsep itu sih. Jadi kayak kalau misalkan ya lu selingkuh pasti ada deh something yang kontribusi dari pasangannya. Gue bukannya defensif ya karena emang gue pernah selingkuh sekali itu enggak, tapi
pasti dari dua-duanya. Karena sebelum gue melakukan itu juga, emang sebelum gue nggak pernah nyalahin temen gue yang selingkuh. Pasti gue lebih kayak kenapa? Gue pengen tahu juga dari sisi-sisinya gitu loh. Gue nggak mau ngejudge. Nah tapi menurut gue kalau misalkan yang pelakornya ya, kalau kita sebutnya ya, kan dia tidak terikat dalam pacaran ataupun hubungan lah sama orang. Ya terserah dia dong, udah mau belinya siapa. Cuman ya kalau bisa jangan sama orang yang udah pacaran lah. It's very obvious reason gitu. Ini ada orang udah punya pacar. Itu moral banget dia. Secara moral salah. Karena awal aja udah buruk. Iya, pasti lanjutinnya endingnya nggak Dan beres. ingat konsekuensinya lo bisa masuk podcast orang. Ada kemungkinan Kayak itu. sekarang. Iya. Tapi kalau misalkan dari finansial mungkin gak sih? Mungkin banget. Karena mungkin dari tadi kita omongin kebanyakan cowok ya yang melakukan. Kalau cewek bisa aja nggak sih kayak, aduh, kok cowok gue miskin gak deh, gue bercanda, sorry. Tapi sejujurnya nih kalau ini gue ada cerita nih ya, yang menurut tuh finansial ya. Mereka berdua tuh memang dari daerah. Cowoknya kaya banget. Dua-duanya kuliah lah di Jakarta nih. Tapi yang satu tuh kampusnya seberang sana, tempat lo. Satu lagi cowoknya tempat gua. Nah, tiba-tiba silau lah si ceweknya itu dengan cowok lain di tempat lu. Padahal kalau diomongin kaya-kayaan finansialnya sama-sama aja, tapi yang di tempat lu lebih kaya kelihatannya. Iya. Oke. Harusnya lo lebih pilih yang satunya lagi, karena yang biasanya kelihatan lebih kaya tapi biasa aja. Orang yang kaya beneran tidak akan terlihat kaya. Orang kaya itu punyanya aset bukan abilities. Bener banget tuh aset. Soalnya yang lu lihat, yang orang lu bilang kelihatannya kaya karena gedenya di spending. Karena kalau lu yang bilangnya orang kaya, nggak kelihatan nih kayanya karena dia gedenya di asetnya. Investasi atau enggak mungkin deposito. Mikirnya Tapi jangka kalau gua panjang gitu. Jangka panjang. Nah, itu ngomongin jangka panjang kan gue sebenarnya goblok kayak gitu. Tapi aku udah pintar. Karena lo kaget gak kalau gue bilang gue belajar cryptocurrency? That's good for you. Kenapa lu sampai ketawa gitu, malu-malu? Karena lo selama ini taunya kan gue kayak cuma party doang kan. Tapi iya sih. Ternyata di belakang itu ya. Lo kan butuh duit untuk nge-party. Nah gue tuh nyoba di toko kripto. Kenapa? Lu toko kripto? Gue juga pernah denger tuh. Karena minimum depositnya 50.000, seharga cafe latte. Gue lebih mikir ya daripada gue spend buat kopi or nggak jelas something gitu, ya mendingan masukin ke invest gitu sih. Nah, daripada lo sibuk ngurusin perselingkuhan duniawi yang ujungnya lo nyakitin orang, makanya kan mendingan mulai deh download toko kripto ya. Udah nah gue lu belum hafal nah gue sama Cepi. Coba Udah download toko kripto. Mana nah lo coba. Mending lo download kripto. Itu nggak nyakitin siapa-siapa. Dan kalau lo follow social media mereka, lo ada hadiah jutaan rupiah. Itu kalau lo ikutin tuh Instagramnya, itu ada di description below. Masa depan. Jangan pikirin cuma hubungan lo sama pasangan lo, hubungan lo dengan perekonomian. Nah, karena ekonomi itu adalah bagian terpenting untuk masa depan. Betul. Cinta tanpa uang itu kayak mobil tanpa bensin. Bisa jalan tapi nggak jauh. Lanjut ke topik kali ya. Gimana tuh tadi cara menghindari perselingkuhan? Entah lo jadi selingkuhan, entah lo selingkuh, atau entah lo diselingkuhin. Dengan tidak selingkuh sih. Ya, jaga komunikasi sih kalau gue ya. Kalau gue juga sih. Iya. Udah kita main game aja deh. Apa game Indra? Dare or drink. Jadi antara kalian mau ngelakuin dare-nya atau kalian minum racikan yang baru aja gue buat. Di situ ada cuka, ada garam, ada Kayak langsung tabasco nyampe ke- dan Jangan dicium. bun cabe dan ada fish sauce. Kalau lo nggak mau minum ya lo lakuin dare-nya. Oke. Gue ngusir kucing gue pakai cuka. Ini parah sih. Bau banget. Ya udah gue dare, oke. Dare pertama, dare buat yang pernah diselingkuhin. Siapa yang pernah diselingkuhin? Angkat tangan. Jangan bilang lo mau ngasih ada kayak yang buat selingkuh dan yang pernah jadi selingkuhan dan yang apa? Ada apa aja itu? Ada yang buat pernah diselingkuhin, ada yang Bener kan? pernah jadi selingkuhan, dan ada yang nggak pernah selingkuh. Dan ada yang pernah selingkuh kan? Iya. Gue gak mau ngelakuin 2 kali karena gue pernah diselingkuhin 3 kali dan gue pernah selingkuh sekali. Dan dia 2 kali. Oh, jadi komplainnya itu. Gue pilih yang diselingkuhin. Kenapa? Karena gue lebih banyak diselingkuhin daripada gue selingkuh ya. Ya udah, oke, buat yang diselingkuhin. 3 dong berarti gue. Iya. Shanika sama Ata. Chat mantan bilang kalau lo nggak seneng sama mereka karena perlakuan mereka.
terhadap lo selama mereka selingkuh? Gue udah janji ke diri gue sendiri, gue cuma mau ngomong sama dia pas gue udah sukses banget. Gue mau kayak sampai gue lindes dia pakai Lamborghini. Nah pertanyaan pertama gue ke dia, sorry nggak lihat. Itu doang. Sis, itu Nggak usah dihabisin. perfect revenge banget. Habisin Se-shot. Gue udah Iya, udah tadi gue gelap. minum Satu sampai gluk lagi. Satu gelap Ya lagi. udah, tegak lagi. Oke, gue nggak mau karena gue nggak kontakan sama sekali, jadi gue nggak mau. Ngapain sih? Gue udah di blok di Instagram main gue, jadi dari sekarang account-nya. Gue minum garam demi lo. Ini gue lagi ngomong, ini tuh, I'm glad trash took itself out. Udah ya? Kekol kan, kepencet. Itu lu pakai Instagram. apa? Oke, Sekarang account gue. next. Buat yang nggak pernah selingkuh sama sekali. Siapa? Lu. Telepon gebetan atau pacar atau istri bilang aku pengen jujur. Kalau sebenarnya aku beberapa kali selingkuh dan aku baru bener-bener ngelarin sama dia minggu lalu, maafin aku banget. Kalau mantan gue nggak mungkin diangkat, mending gebetan aja. Lu bilang sebenarnya aku dekat sama orang lain. Halo, lo lagi di mana? Kenapa? Ini gue mau ngomong aja. Apa? Gue mau ngomong kayak sebenarnya gue baru kelar gitu sama orang lain minggu lalu. Hah? Apa? Gue dekat sama orang lain minggu lalu. Oke, terus? Gue mau jujur aja sebelum kita ya sebelum lu tahu dari orang lain, mending lu tahu dari mulut gue aja sendiri. Apaan sih? Bye. Parah banget. Gue mau mempertaruhkan masa depan gue loh. Dia ngomong. Ya udah lah ya, namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Gue nggak membela yang selingkuh, cuma ada namanya hilaf. Cuman kalau hilafnya berkali-kali itu namanya GWS. udah tabiat, udah GWS gitu. Karakter. Itu passion. Udah passion. Lo susah mau sampai lo ngemis nangis bombay ya berubah, ya nggak akan gitu. Dan tapi belajar juga gitu sebelum lo put the blame on somebody else, lo mencoba untuk introspeksi diri lo juga gitu loh. Jadi ya dua belah pihak lah. Nah, jangan lupa nih guys, buat kalian jangan sia-siain kesempatan ini untuk mulai investasi kripto di toko kripto. Kenapa? Satu, udah pasti jelas, karena dia terdaftar di Bapepti. Kenapa? Karena murah banget. Mulainya aja nih, lo bisa mulai deposit cuma dari 50.000. Nah, terus itu dia cuma transaction fee-nya cuma 0,1%, kecil banget transaction fee-nya, gila. Dan juga kalau narik kena fee cuma 5.500 flat. Jadi lu mau naik 100.000, 100 juta sama aja. Mending gue taruh yang banyak. Betul. Sekali ngambil banyak, orang transaksi sama. Target kita investasi dibuat liburan ke Bali. Just in case kalau lu diselingkuhin lagi. Cukup sampai situ perselingkuhan ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa Like, comment, subscribe.